Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat, salam sukses, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hardiansa, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan dan memaparkan hasil aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Eni Lusiawati sebagai pengajar praktik dan Ibu Siti Fatona sebagai fasilitator. Tujuan dari aksi nyata ini adalah CGP atau calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Topik yang saya sampaikan dalam aksi nyata ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Topik yang ketiga adalah keyakinan kelas. Topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Topik yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan topik yang keenam adalah segitiga restitusi. Berikut adalah kegiatan diseminasi yang saya laksanakan di lingkungan sekolah saya mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih bisa berkumpul pada hari ini dan keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, keberkahan, keridhaan, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai manfaat untuk kita, untuk murid-murid kita, dan untuk lingkungan kita. Selanjutnya salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Dalam kesempatan hari ini kita mulai kumpul kita yang pertama di semester genap. Untuk yang pertama, yang perdana ini saya selaku kurikulum sekaligus calon guru penggerak akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Namun sebelum dimulai, saya sampaikan bahwa yang pertama adalah sambutan terlebih dahulu oleh kepala sekolah tentang kegiatan pada hari ini. Selanjutnya nanti langsung ke acara inti tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik, mari kita buka acara hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan atau pengarahan dari Kepala SMP Negeri 1 bersama kepada Ibu Kartinawati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Tabi pun tabi ngalimpun. Bapak Ibu Dewan Guru, keluarga besar SMP Negeri 1 Terusanunyai yang saya hormati. Pertama-tama mari selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan acara kita atau kegiatan kita dalam semester genap ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di umur akhir. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, hari ini hari Jumat adalah hari pertama kita memulai kembali kegiatan kita untuk kombel kita, yaitu dimulai dengan Pak Hardi selaku Wakapurikulum. Insya Allah nanti untuk minggu-minggu berikutnya nanti akan digantikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang lainnya. Saya berharap semuanya bisa maju untuk melaksanakan kegiatan seperti hari ini. Tapi terlebih dahulu saya minta maaf, di jadwal itu kan 9.30, tapi saya datangnya terlambat. Bukan itu unsur kesengajaan, tapi memang ada yang sangat penting yang saya urus. Kebetulan memang saya tadi dari Kemenag, ada yang kegiatan-kegiatan saya di Kemenag. Itu aja saya sudah ngebut betul lewat tol. Alhamdulillah sampai di sini memang belum dimulai. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu, padahal ini hari Jumat tapi mulainya sudah agak siang. Tapi mudah-mudahan dengan keterlambatan ini tidak mengurangi hikmat kita, tidak mengurangi semangat kita pada hari ini. Bapak Ibu, saya berharap kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikutinya secara hikmat dan secara bersungguh-sungguh. Setelah Pak Hardi ini, insya Allah nanti itu akan setiap hari Jumat ya Pak Hardi? Insya Allah ya. Insya Allah nanti akan setiap hari Jumat juga, Jumat depan dan Jumat-Jumat berikutnya akan dilantikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang lainnya. Mungkin ya banyak yang ada yang nggak hadir seperti Bu Rati juga tidak hadir, dan di luar itu juga saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dipanggil PPG. Saya berpesan semangat kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran nanti seperti Bapak Ibu yang lainnya. Bu Epi juga kena panggil ya? Belum. Nah yang belum itu jangan berkecil hati. Insya Allah nanti kan kalau nggak salah itu kan ada bulan Oktober ya Pak. Oktober atau September itu nanti ada panggilan lagi. Jadi yang belum terpanggil itu jangan berkecil hati, karena namanya rezeki itu ada yang duluan, ada yang belakangan. Insya Allah nanti kita kebagian semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Untuk memulai kombelnya nanti saya serahkan ke Pak Hadi untuk berikutnya. Saya akhiri bila itu beban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kusnawati selaku Kepala Sekolah atas arahan dan sambutannya. Selanjutnya kita langsung ke inti. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan atau diseminasi tentang budaya positif. Diseminasi itu artinya adalah saya menyampaikan beberapa informasi gagasan atau ide yang nantinya kepada sebuah kelompok yang nantinya mungkin bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekolah kita. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang budaya positif, yang mana ini bagian daripada modul program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Dan di sana saya diwajibkan mendiseminasikan, mengaksi nyatakan kegiatan ini di lingkungan saya. Dalam hal ini adalah SMP Negeri 1 Tusanunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan sampaikan hasil apa yang saya pelajari dalam modul budaya positif. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif ini tentu yang kita inginkan adalah membuat iklim sekolah kita menjadi positif, ya, menjadi positif. Tentunya yang positif itu dari gurunya, warga sekolah, guru, TU, staf, sampai kepada murid yang jadi tujuan kita sebagai guru adalah murid. Nah, apa yang akan dipelajari dalam budaya positif ini? Apa yang harus kita ketahui dalam budaya positif ini? Nah, diawali saya ajukan sebuah pertanyaan pemanti. Nanti Bapak Ibu bisa memilih setuju dan tidak setuju dari pertanyaan yang ada. Pertanyaannya, pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Kemudian, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga pertanyaan tersebut, saya mau bertanya pertama kepada guru BK-nya, Bu Epri. Apakah setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ini tidak benar salah, hanya mengharapkan penilaian Bapak Ibu. Menurut Bu Epri, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bisa jadi. Oke, terima kasih. Kemudian Bapak, ini tidak benar dan salah ya, tidak usah takut. Kalau saya tanya kepada Bu baik, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Terakhir, Pak Bagus. Kalau ada pertanyaan, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Pak Bagus setuju dengan pernyataan tersebut bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak. Oke. Baik. Bisa. Oke, baik. Jadi dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Baik. Dari sekian banyak yang Bapak Ibu sampaikan itu, saya tidak mencari benar dan salah, tapi itulah persepsi kita, ya, itulah persepsi kita. Kita punya persepsi bahwa hukuman itu dapat mendisiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah juga dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan setiap guru, saya yakin pasti berpikir sama dengan jawaban yang disampaikan teman-teman kita tadi, ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas atau mendengarkan informasi dari saya seperti apa sesungguhnya. Apakah benar hukuman itu? Nanti kita bisa jawab dengan sendiri. Nah, selanjutnya dalam kegiatan PGP ini saya diberi tugas mempelajari 6 hal yang harus saya sampaikan kepada lingkungan sekolah saya. Pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Dan mudah-mudahan waktunya cukup sehingga saya bisa sampaikan semua keenam topik tersebut dalam satu hari ini. Nah, sekarang ada sebuah paradigma tentang paradigma teori kontrol yang selama ini kita pahami, kita bayangkan bahwa pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tentu kita selama ini berpikir guru itu pengendali murid. Tentu apa yang harus disampaikan guru itu harus dilakukan murid. Mungkin sama kita semua berpikir seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi kedua adalah kritik atau membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Ya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif tadi seperti tadi bahwa hukuman, membaca, menulis, menyapu dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini guru berhak memaksa muridnya. Itu ilusi yang kita bayangkan selama ini. Ya. Saudara, kalau kita lihat dari keempat ilusi tersebut, sebenarnya kita lakukan itu. Tapi itu sebuah ilusi sebenarnya, yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan itu ada dua. Ada stimulus respon yang tadi, yang hukuman positif tadi. Kemudian teori kontrol ini adalah pilihan yang harus kita lakukan sebenarnya. Apa stimulus respon yang pertama?
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini seperti itu. Sebagai guru saya alami juga seperti itu. Bagaimana mengharapkan murid itu harus sama berpandangan dengan kita. Pilihannya seharusnya begini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu berusaha memandang orang itu tidak sama dengan pilihan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal anak-anak melanggar peraturan, itu kita anggap sebuah kesalahan. Itu stimulus respon sehingga terjadilah ada namanya hukuman. Nah, apa yang harus menjadi pilihan kita ke depannya menciptakan budaya positif adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kita bahas tujuannya seperti apa, kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kita berpikiran orang lain itu bisa mengontrol kita. Yang harusnya yang bisa mengontrol kita itu pilihannya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi dia bukan orang lain, itu pilihan atau teori kontrolnya seperti itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya. Maka teori pilihannya yang harus kita pikirkan atau kita buat selama ini seharusnya begini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena apa yang dilakukan murid kita itu tentu ada tujuan, ya, pemenuhan kebutuhannya. Kemudian stimulus respons berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ketika kita membujuk anak itu gagal, maka kita lakukan sedikit pemaksaan kepada anak dengan sedikit ancaman. Maka yang harus dilakukan teorinya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya membuat anak itu menyadari kesalahannya sehingga dia bisa membuat solusi atas kesalahannya sehingga dia nyaman, tidak ada tekanan dan ancaman, sehingga itu nanti timbullah budaya positif. Kemudian stimulus respon yang berikutnya model berpikir menang kalah. Ketika ada anak yang berkelahi, ada yang mengganggu, membuli, maka kita akan menyalahkan yang pelaku bulinya. Yang korban kita bela, maka ada model berpikir menang kalah. Yang korban itu karena kita bela, dia merasa menang. Sementara pelakunya kita hukum, dia akan merasa kalah. Maka yang harus kita lakukan pilihannya adalah model berpikir menang-menang. Seperti apa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Itu tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini yang harus kita pikirkan. Jadi paradigma kita harus berubah tentang stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan yang harus kita lakukan terhadap, dalam hal ini tujuan kita adalah kepada murid kita. Nah baik, kita mulai tadi tentang disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Secara bahasa Latin disiplin itu artinya belajar. Nah sedangkan selama ini apa yang kita pikirkan tentang disiplin itu? Kita menganggap disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Dalam hal ini kita sering memberikan peraturan agar anak-anak disiplin. Kita berharap anak-anak patuh terhadap anak kita, tapi faktanya di lapangan banyak yang melanggar itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya, anak merasa tidak nyaman sebenarnya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kecenderungan umum kita itu, anak-anak itu berpikir pasti ketika ada peraturan dia merasa tidak nyaman sehingga dia melakukan itu dengan datang dari intrinsiknya atau dari dalam dirinya. Dan itu nanti kita akan belajar tentang teori motivasi. Nah, kaitan dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan itu banyak, tapi yang kita pahami selama ini, yang sedang kita jalankan ini, nilai-nilai kebajikan pada kurikulum Merdeka itu adalah nilai kebaikan profil pelajar Pancasila. Kita tahu ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, kolaborasi, berarti gotong royong, dan kreatif. Itu adalah semua nilai-nilai kebajikan yang mestinya kita ejawantahkan dalam kehidupan murid-murid kita. Karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, maka memang sebaiknya nilai-nilai kebajikan pada program pelajar Pancasila ini kita implementasikan dalam dunia lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian kita belajar tentang motivasi. Motivasi ini penting sebenarnya, dan saya juga baru memahami itu. Yang pertama, motivasi itu ada 3, dan 3 itu dibagi menjadi 2, motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang pertama, motivasi kita itu pertama ingin mendapatkan atau menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasinya, ya, motif pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia berpikir apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Jadi ada motivasi menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi yang ini berdasarkan teori seorang psikolog, ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi yang kedua dalam diri kita, perilaku kita itu apapun itu, sehingga apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi yang berikutnya. Jadi kita berharap kita mendapatkan imbalan, penghargaan dari apa yang kita lakukan. Yang terakhir adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang seharusnya muncul dari dalam diri kita atau dalam diri anak-anak kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Kita munculkan kesadaran itu. Jadi ini disebut dengan motivasi internal. Nah, untuk nomor 1 ini adalah langkah yang paling rendah sebenarnya, ya. Motivasi yang paling bawah. Ketika dia menghindari hukuman itu adalah motivasi yang paling rendah. Yang kedua, ini sedikit di atas daripada motivasi yang pertama. Tetap dia melakukan hal yang positif, tapi dia berpikir saya harus dapat apa di sana. Maka yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal. Dia menghargai diri sendiri untuk melakukan hal yang positif, bukan karena orang lain. Nah, ini disebut dengan motivasi internal. Untuk yang kedua itu motivasi eksternal. Dan ini teori gampang diucapkan, sulit untuk kita wujudkan, dan tidak mudah untuk kita mewujudkan hal yang nomor 3. Kalau nomor 1, 2 mungkin sudah sering dilakukan, termasuk diri kita. Kita melakukan sesuatu tentu ada motivasinya. Baik, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan tadi motivasi internal tadi. Jadi kita bisa memerintah diri kita bukan karena diperintah orang lain. Nah, kaitan dengan hukuman, dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mengikuti kegiatan PGP ini, saya sering diskusi nih sama fasilitator, sama pengajar saya kurang sejalan dengan pemikiran ini. Bukankah hak penghargaan itu adalah bentuk apresiasi sehingga anak termotivasi? Ternyata teori mengatakan bahwa dihukum itu penghargaan adalah sebuah hukuman. Hukuman atau penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Apa yang terjadi? Kita langsung saja. Di hukum itu, penghargaan
itu adalah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu justru memberikan hukuman. Ternyata dalam teori dikatakan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saya sering sampaikan sama teman-teman saya masih belum menerima bahwa penghargaan itu adalah menghukum. Kemarin baru saya sampaikan itu. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, katanya. Sebagai contoh, katanya penghargaan itu adalah menghukum. Ketika kita memberikan ranking 1 dan ranking 2 di dalam sebuah kelas, maka yang sangat merasa terhukum itu adalah ranking 2, katanya. Dan kedua akan merasa sangat terhukum di sana. Itu teori baru mengatakan. Jika lepaskan penghargaan seperti itu, tetapi ada apresiasi dalam nilai-nilai kebajikan. Beda penghargaan dengan apresiasi. Nah, ini program kebajikannya atau apresiasi yang harus dilakukan. Apa itu? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan terhadap perilaku anak, yang perlu diingat beberapa hal. Kita harus lakukan itu secara khusus dan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Tidak hanya 1-2 orang yang kita lakukan pengakuan itu, tapi semuanya sama, tapi secara khusus dan secara pribadi tadi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses bukan pada hasilnya. Terkadang kita alami, kita memberikan penghargaan kepada anak yang salah. Ada yang lebih tepat, tapi tidak kita lakukan penghargaan. Maka yang harus kita perhatikan fokus pada proses bukan pada hasil akhirnya. Ya. Yang penting juga adalah beri apresiasi itu secara konsisten. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan hanya tidak konsisten. Nah, Bapak Ibu, coba ada sebuah tabel tentang tadi hukuman dan konsekuensi. Mungkin kita tahu tentang konsep itu seperti apa yang selama ini. Sekarang kita ada pilihan apakah tindakan ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi yang ada dalam benak kita. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, tindakan yang dilakukan oleh guru itu apakah bentuknya hukuman atau konsekuensi? Coba kita beri tanggapan. Bu Sarah, kalau ada yang tindakan guru yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bu Sarah,
apakah tindakan guru tersebut bentuknya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Bu Enda. Yang kedua, tindakan guru yang kedua, Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu bentuknya konsekuensi atau hukuman? Menurut Bu Enda? Dua-duanya. Oke, baik. Yang ketiga, Bu Nur Aini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa tindakan guru tersebut adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik. Bu Netika, yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, baik. Pak Untung, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Bu Happy, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, oke. Wahyu, Lani, nah pas ini PJOK nih. Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tindakan yang dilakukan Pak Wahyu tersebut apakah bentuknya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke, baik. Nah, kita lihat jawabannya seperti ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah bentuknya hukuman. Sedangkan Wahyu mengelilingi basket itu karena terlambat hadir adalah hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas murid teman yang telah dicoret adalah bentuknya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Nah, kalau kita lihat jawaban tersebut, tentu kita harus bisa membedakan apa sebenarnya hukuman, apa sebenarnya konsekuensi. Bapak Ibu, hukuman itu adalah datangnya tiba-tiba. Sebagai contoh, Bu Ebli melihat anaknya tidak memasukkan baju, panggil, ya, anak tidak tahu, dia tanpa sadar kadang-kadang pakai tidak bajunya tidak masukkan, dipanggil, kemudian sama Bu Evelyn dipanggil, dipotong rambutnya, ya, misalkan, atau disuruh push up, maka si anak ini tanpa menyadari karena dia tidak mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya, ya. Hukuman itu berlangsung secara tiba-tiba tanpa diketahui. Dia tidak tahu akan disuruh push up. Dia tidak tahu akan disuruh push up. Dia tidak tahu akan dipotong rambutnya. Maka hukuman ini tidak melibatkan murid di sana. Ya. Kemudian konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu yang membuat guru atau sekolah. Tetap yang membuat adalah guru dan sekolah, sama dengan hukuman. Hukuman yang membuat guru, tapi tidak diberitahu muridnya. Sedangkan konsekuensi yang membuat adalah guru juga, tapi murid dikasih tahu. Kamu kalau tidak datang pelajaran olahraga, kata Pak, berarti yang memberi konsekuensi siapa? Gurunya, guru mapelnya dalam hal ini. Kalau kamu tidak mengikuti terlambat 10 menit, kamu olahraganya lari. Murid sudah tahu apa akan terjadi dengan dirinya ketika dia melanggar peraturan itu. Maka beda antara konsekuensi dengan hukuman seperti itu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa? Nah, ini yang saya bilang tadi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, Bapak Ibu. Ya. Konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi.
Sesuatu yang dikenal Pak yang salah datang tiba-tiba tadi, dia tidak tahu akan dihukum oleh Pak Wahyu Pusat, dia tidak tahu akan dihukum oleh Bu Happy tidak menggunakan sepatu seharian, dia tidak tahu. Ya, itu cukup menyakitkan anak-anak kita. Tetapi konsekuensi selalu harus terjadi. Konsekuensinya diketahui. Yang membuat guru, yang menjalankan murid itu. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Ya, kadang dia bersembunyi-sembunyi untuk menghindari hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ada perasaan marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, selama ini mungkin yang kita lakukan konsekuensi dan hukuman berjalan. Kalau di kelas kita harus buat sebuah peraturan kelas, itu adalah bentuknya konsekuensi. Tapi ada yang tidak kita sampaikan. Telat datang upacara, hormat bendera selama 30 menit, itu bentuknya hukuman karena tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, hukuman dan apa tadi konsekuensi memiliki nilai positif dan nilai negatif terhadap murid. Memiliki, kalau hukuman itu nilainya identitas gagal namanya. Ya, hukuman itu identitas gagal. Sedangkan konsekuensi identitas positif. Tetapi dia posisinya berada di positif dengan negatif. Dia pada posisi netral konsekuensi. Nah, kita lanjutkan dengan restitusi. Nah, istilah restitusi ini mungkin cukup baru dalam diri kita. Restitusi ini adalah sebuah solusi ternyata dari menghindari hukuman dan konsekuensi, maka yang harus kita lakukan adalah restitusi. Ya, apa sih benarnya restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadikan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah restitusi. Ya. Maka di dalam budaya positif, maka restitusi ini harus muncul, Bapak Ibu. Maka saya sampaikan dalam diseminasi ini, tentu ini menjadi PR bagi kita. Kalau kita mau meningkatkan budaya positif siswa kita, maka restitusi adalah sebuah pilihan sehingga anak-anak nanti tumbuh kesadaran internalnya, ya, sehingga dia menyadari kesalahan, bukan menebus kesalahan, belajar dari kesalahan, kemudian ia mencari solusi, bukan guru, tapi murid itu sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Nah, kita lihat dari tabel berikut yang saya sampaikan di awal, identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu adalah identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses.
karena diharapkan adalah anak-anak menjadi disiplin. Tetapi di sana ada nilai negatif, netral, dan positif. Hukuman jelas karena dia identitas gagal, maka nilainya ada negatif, sedangkan konsekuensi berada pada posisi neutral. Maka yang kita harapkan bukan negatif dan netralnya, tapi hal yang positif, karena kita harus meningkatkan, menunjukkan budaya yang positif. Restitusi adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu, apa ciri-ciri restitusi itu? Ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak boleh maksa anak. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga dia tidak merasa malu, minder ketika dia habis melakukan kesalahan. Dia kembali ke dalam kelompoknya, ke dalam kelasnya dengan karakter yang lebih kuat, sehingga bisa menjadi contoh untuk murid-murid yang lain. Itu harapannya restitusi, ya. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Kita lanjut dengan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas tersebut? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau selama ini kita terapkan adalah ke peraturan kelas. Peraturan kelas 9A, peraturan kelas 9B, peraturan kelas 7A. Biasanya peraturan itu dibuat hanya satu orang, dalam hal ini guru wali kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, anak-anak yang membuat itu bersama guru. Itu bedanya. Sehingga dengan begitu, nanti ketika restitusi, kita ambil restitusi itu ketika anak-anak berbuat pelanggaran, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh dia? Nah, nanti akan muncullah karakter tadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaan tidak perlu. Nah, ini diagram seperti ini. Dimulai memang harus dari peraturan dulu, ya. Kita buat serangkaian peraturan kelas, kemudian yang membuat itu guru. Peraturan kelas itu kita buat keyakinannya murid itu menilai dari peraturan itu mana yang harus dilakukan oleh murid tersebut. Maka murid yang menilai itu, memilih tersebut. Maka muncullah keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menumbuhkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang keluar berikutnya adalah lingkungan positif. Kalau keyakinan kelas itu bisa terwujud, ini teori gitu kan. Kalau keyakinan itu sudah bisa diwujudkan dalam lingkungan sekolah kita, akan timbullah lingkungan yang positif. Ketika lingkungan positif sudah berjalan, maka sekolah kita akan muncullah namanya budaya positif. Budaya positif inilah ujungnya, dan ini tidak mudah. Tapi kalau kita tidak belajar ini, kita tidak akan tahu. Kalau kita tidak belajar tentang budaya positif, kita tidak akan tahu. Oh, ternyata seperti itu harusnya mewujudkan sekolah kita. Ya. Bapak Ibu, saya sampaikan, saya ini termasuk orang yang kalau di kegiatan itu sedikit agak berbeda pemikirannya. Saya sering bertanya kenapa seperti itu. Tapi dari proses diskusi muncullah hal-hal yang baru. Nah, jadi dimulai dari peraturan kelas, munculkan peraturan kelas, kemudian timbullah keyakinan kelas yang dilakukan oleh siswa bukan guru. Kemudian keyakinan kelas itu menunjukkan lingkungan positif. Lingkungan positif akan mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini tabelnya, tabel Y dan tabel T. Ini kalau saya bahas juga panjang juga. Yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini tentang keyakinan kelas tadi. Peraturan dan
dengan keyakinan kelas. Ketika kita buat peraturan itu memang harus diperbuat agar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, peraturan itu misalkan contoh begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan yang kita buat. Kita harus membuat peraturan, tidak boleh tidak, kita harus buat itu peraturan. Kemudian dari peraturan ini muncullah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini murid-murid kita bersama kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Berarti murid kita diharapkan bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kalimat positifnya. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Itu bentuk keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan kelasnya? Adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Nah, kita perhatikan keyakinan kelas ini bentuknya sederhana. Tidak panjang, dan kalimatnya ada ya kalimat-kalimat positif. Ya. Yuk. Ada 5 posisi kontrol. Kita lihat dari 5 itu mana yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah, kita lihat dulu. Penghukum, pembuat rasa bersalah itu masuk kepada kontrol dari luar, akan menimbulkan identitas gagal. Sedangkan teman, pemantau, kontrol dari luar, tapi dia akan menghasilkan identitas berhasil atau sukses. Dan yang ketiga adalah identitas berhasil menghargai diri sendiri, yaitu kontrol dari diri sendiri, yaitu sebagai manajer. Nah, ciri-ciri seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama adalah begini, menghukum itu membuat anak merasa tidak nyaman, sering kita lakukan hukuman. Contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu cirinya. Dan banyak juga kan. Saya singkat saja, karena waktunya juga. Pembuat rasa bersalah. Kita berharap anak-anak itu merasa bersalah terhadap kesalahannya. Kamu sudah menyakiti temanmu, kamu sudah menyakiti orang tuamu. Posisi kita seperti itu, membuat anak-anak merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman bagaimana? Cirinya begini. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu apa. Itu posisi kita sebagai teman dan lainnya itu. Silakan dibaca. Sebagai pemantau, menghitung atau mengukur. Misalkan, apa peraturan yang kamu langgar? Apa peraturannya? Itu sebagai pemantau dan seterusnya. Yang kelima adalah manajer. Nah, manajer inilah yang mungkin selama ini belum kita lakukan. Maka sebagai seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya begini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Maka kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dilanggar sama anak tersebut. Nah, posisi manajer inilah yang mungkin selama ini belum kita lakukan. Kita hanya memposisikan diri kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, minimal mungkin sebagai teman paling, atau pemantau. Ya kan? Kamu sudah melanggar apa? Berarti kan sebagai pemantau. Tapi kita tidak pernah mengajak mereka untuk mencari solusi dari permasalahannya.
Nah, diharapkan posisi kelima inilah sebagai manajer yang harus kita dalami, kita wujudkan dalam budaya positif itu. Nah, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ketika kita melihat anak-anak berbuat pelanggaran, kesalahan, maka langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah dengan cara restitusi. Bukan memberikan hukuman, bukan memberikan konsekuensi, tapi restitusi. Nah, restitusi ini ada yang istilahnya segitiga restitusi. Ada 3 langkah restitusi dalam kita menangani anak itu. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhannya, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir ada menanyakan keyakinannya, keyakinan apa yang sudah dilakukan, yang sudah dilanggarnya. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan agar bisa memperbaiki. Maka langkah-langkah inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Contoh, menstabilkan identitas. Contohnya apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti itu bukan menyalahkan anak, tapi kita memposisikan menstabilkan identitas anak tersebut. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu stabilitas. Untuk validasi tindakan salah atau kebutuhan, apa yang biasa munculkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi tadi. Itu namanya memvalidasi kebutuhannya. Langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan sehingga muncullah solusi dari kesalahannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya kan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dengan begitu, Bapak Ibu, ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, harapan kita anak-anak itu tidak lagi melakukan kesalahan, tapi dia bisa muncul dengan karakter kuat, dari dalam dirinya sendiri, bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, tapi muncul kesadaran dia ingin merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah, inilah tentu segitiga restitusi ini bukan hal yang gampang. Kalau kita lihat teori ini mudah sekali itu, tapi pelaksanaannya adalah menjadi tantangan untuk kita perbaiki. Ini tentang identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ada kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai apa yang kamu telah sepakati, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin waktu saya sampaikan ini tidak begitu banyak yang bisa kita ambil karena waktu juga singkat, tapi paling tidak ada beberapa hal seperti posisi kontrol, ya, posisi kontrol yang harus kita pahami. Kemudian melaksanakan segitiga restitusi tadi, harapannya adalah itu bisa diwujudkan langkah-langkahnya. Nah, untuk kedepannya bisa terwujudlah sekolah yang memiliki budaya yang positif. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Tapi tujuan saya menyampaikan ini bukan hanya untuk diri saya sebagai tugas saya, tapi bagian daripada saya mendiseminasikan hal ini menjadi hal yang positif sehingga nanti bisa kita manfaatkan. Yang selanjutnya saya berharap beberapa sekolah untuk mendukung dan memberikan motivasi kepada teman-teman agar budaya positif ini bisa terwujud di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu, karena waktu juga ini hari Jumat, saya juga harus sholat Jumat ini seharusnya. Ya, maaf untuk waktunya, saya ucapkan terima kasih. Pak Heri, tidak ada sisi tanya jawab, Bapak Ibu ya. Tapi sebelum Pak Heri, sedikit 2 menit, satu lagi. Tadi enggak rekam tadi kayaknya breakingnya. Ada satu lagi breakingnya. Ya. Tentang 2 menit. Aman Pak. Oke. Kalau tadi adalah ucapkan apa yang
ikuti apa yang diucapkan. Sekarang lakukan apa yang dilihat. Berarti kita lihat Bu Endra udah mulai ngantuk-ngantuk, ya kan? Yang harus dilakukan adalah Oke, Bapak Ibu, 2 menit. Mudah-mudahan seperti ini bisa kita terapkan untuk murid kita biar tidak ngantuk. Lakukan apa yang dilihat ya. Oke, ikuti saya. Ya. Pegang dagu. Nah, ikuti. Lakukan apa yang dilihat. Pegang dagu, pegang kening, pegang telinga, pegang dagu. Lakukan apa yang dilihat. Lakukan apa yang dilihat. Oke. Lagi biar semuanya melakukan ya. Pegang bahu, pegang telinga, pegang kening. Lakukan apa yang dilihat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi inspirasi untuk biar tidak pegang. Kalau lama waktunya nanti lama. Banyak sebenarnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selesai sudah kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu tentang pemuda kita yang pertama di semester genap ini, dan berjalan dengan baik, dengan lancar, kita juga semua mengikutinya. Alhamdulillah sudah selesai. Mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berharap untuk minggu depan, minggu berikutnya nanti akan bergantian Bapak Ibu dua minggu yang lainnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu kalau sana nanti Ibu membutuhkan ini untuk sertifikat, kita darungi nomor kita di BMM. Maka nanti yang membutuhkan untuk sertifikat bisa nanti kita berikan. Sehingga nanti bakal kalau untuk sertifikat kita berikan.